Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eri Juaria dari grup 3 level 3 Riyadhah PPMI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dikaruniai umur, dikaruniai kesehatan, diberikan nikmat rezeki yang banyak, nikmat rezeki yang berlimpah, nikmat diberi kesempatan setiap hari untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah, sehingga kelak dengan ridhonya kita akan dipanggil masuk ke surganya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan berbagi tentang 7 amalan yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan pahala yang mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Ketujuh amalan tersebut adalah sebagai berikut. Yang ke-1 adalah orang yang mengamalkan ilmu. Barang siapa yang mengamalkan ilmu dengan penuh keikhlasan, kemudian Allah ridho, dia akan memberikan pahalanya. Maka ketika orang tersebut meninggal, maka kelak pahalanya akan terus mengalir. Lantas ada yang bertanya, kalau mengamalkan ilmu kan kita juga harus mendapatkan ilmunya. Betul sekali bahwa apa yang kita sampaikan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah. Maka sampaikanlah ilmu yang kita kuasai, ilmu yang telah kita amalkan. Kemudian ada juga yang bertanya bahwa ketika kita menyampaikan ilmu, kita kan harus menjadi orang yang lebih baik. Betul, tetapi tidak ada yang sempurna. Bahwa seseorang yang akan menyampaikan ilmunya tidak harus sempurna terlebih dahulu. Ketika kita berbuat salah, kita perbaiki. Ketika kita berbuat dosa, maka kita memohon ampun dan beristighfar kepadanya dan bertobat kepadanya. Maka tugas menyampaikan ilmu itu adalah bukan tugas dai, tapi tugas dari setiap orang untuk menyampaikan ilmu. Bila mana ilmu itu sampai kepada seseorang dan orang tersebut berubah, berbuat menjadi lebih baik, lebih mendekat kepada Allah, selama dia mengamalkan ilmu tersebut, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Amalan yang kedua adalah mengalirkan sungai. Maksud di sini adalah membuat irigasi. Pada zaman dahulu, para wali songo itu pendekatan dakwahnya adalah pendekatan solusi dan aplikasi. Maka dia mengalirkan sungai, membuat irigasi yang mengalirkan ke petani-petani yang pada saat itu belum muslim. Sehingga dengan pendekatan tersebut lebih mudah mengajak orang untuk masuk Islam. Kemudian yang ketiga yaitu amalan menggali sumur. Maksud di sini adalah membuat bersedekah air. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah mengalirkan air. Bayangkan kalau kita membuat beberapa sumur di sebuah pesantren dan santri-santri tersebut menggunakannya untuk berwudu, menggunakan untuk aktivitas beribadah, maka setiap ibadah yang dia lakukan itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Subhanallah, sungguh luar biasa. Maka buka mata, buka telinga, bangunlah sumur-sumur atas nama orang tua yang sudah meninggal, maka pahalanya kelak akan mengalir kepadanya. Itulah pahala-pahala pasif yang bisa kita lakukan, yaitu salah satunya menggali sumur. Kemudian yang keempat adalah menanam pohon kurma. Yang dimaksud di sini bukan hanya pohon kurma. Kalau kita menanam pohon yang kelak berbuah dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, kelak kita, meskipun kita tidak menikmati hasilnya dan kemudian kita keburu meninggal, maka setiap pohon yang berbuah itu dan dinikmati oleh orang banyak, maka pahalanya akan mengalir kepada kita sebagai penanamnya. Kemudian amalan yang kelima adalah membangun masjid. Barang siapa membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah di surganya. Bukan hanya masjid, tapi fasilitas-fasilitas tempat ibadah yang lainnya. Cerdaslah berinvestasi untuk akhirat. Bangunlah tempat-tempat ibadah, fasilitasnya kita lengkapi. Bila mana tempat ibadah itu terus-terusan dipakai oleh umat muslim, maka pahalanya akan mengalir kepada kita terus-terusan. Amalan yang keenam adalah mewariskan mushaf, kitab atau buku-buku. Atau pada saat ini kita share ilmu ke kelompok-kelompok, ke sahabat-sahabat, ke teman kita. Barang siapa yang ketika kita share ilmu, ada seseorang yang berubah, tadinya tidak baik menjadi lebih baik, orang yang tidak pernah melakukan ibadah menjadi
ibadah karena ilmu yang kita sampaikan, maka bila mana orang itu terus-terusan mengamalkan ilmunya, pahalanya sama, akan mendapatkan pahala untuk yang mengajarkannya juga. Kemudian yang ketujuh adalah meninggalkan anak-anak yang soleh. Subhanallah, bila mana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal, maka kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus-terusan meskipun kita sudah meninggal. Investasi akhirat itu sepanjang hayat akan mendapatkan pahalanya untuk kita. Mengajarkan ilmu itu tidak perlu menunggu kesempurnaan, maka lakukan dari sekarang. Insya Allah, bila mana mari kita amalkan ketujuh amalan ini. Saya juga sudah sedang berusaha, bersama-sama berusaha. Semoga kajian kita, apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk sahabat-sahabatku. Semoga cepat dilaksanakan amalan ini, bermanfaat untuk yang menonton video saya. Demikian, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.